Bapak dan saudara-saudara sekalian, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi semua kita yang merayakan tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini ada penyertaan Tuhan bagi kita semua, sehingga seluruh apa yang akan dikerjakan itu diberkati dan boleh memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kita sama-sama tahu bahwa sampai dengan saat ini suasana pandemi di Indonesia masih relatif tinggi. Ini sudah bulan yang ke-11 memasuki bulan yang ke-12, tepatnya 348 hari dari tanggal 2 Maret 2020 di mana Presiden Jokowi dan Menkes Terawan mengumumkan 2 kasus COVID pertama di Indonesia. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya hendak mengajak kita untuk tetap memberikan perhatian, memahami COVID-19 ini dan berupaya untuk mencari cara atau mekanisme terbaik bagi kita semua untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 baik secara nasional maupun juga khususnya di tempat kita masing-masing. Saya memohon izin untuk menunjukkan beberapa gambaran data maupun juga nanti beberapa gambar untuk menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Nah, perkenankan kalau kita lihat data yang ada sampai dengan data hari ini dari sumber World of Matters untuk data coronavirus terhitung tanggal 13 Februari 2021. Indonesia ada di posisi 19 dengan total kasus berakumulasi, kasus yang terakumulasi sampai dengan hari kemarin, karena hari ini masih kosong kecuali Meksiko yang sudah keluar datanya 10.388 orang terpapar COVID-19 di hari ini. Indonesia masih kosong, mungkin nanti siang atau sore baru data keluar, tapi sampai dengan kemarin jumlah total orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia adalah 1.201.859 dengan total kematian 32.656 orang. Data kematian juga tentu akan diumumkan bersamaan nanti dengan data positif. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail data Indonesia yang tadi posisinya 19 secara global, kita melihat pertambahan data tiap hari kita saya mohon maaf untuk menunjukkan ini kepada kita semua. Dari tadi saya katakan 2 Maret 2020 sekitar di posisi ini yang dalam grafik ini tidak kelihatan angkanya karena terlalu kecil, sedangkan tambahan tiap hari sudah bisa mencapai paling tinggi kita di tanggal berapa ini, Januari 30, 14.518 orang per hari. Yang kalau kita lihat grafik ini secara continue, ini kita melihat tren yang terus meningkat dari tanggal 2 Maret tadi naik ke posisi paling tinggi di 30 Januari yang lalu. Ini kita belum bisa gambarkan secara baik apakah ada tren menurun di sini. Tetapi apakah ini akan konstan menurun sehingga kita bisa melihat sebuah kurva yang melandai
dan berarti kasus COVID-19 di Indonesia akan konstan menurun, ataukah ini hanya fenomena sementara karena kita punya juga fenomena di sini meningkat lalu sempat menurun tapi lalu naik lagi dan terus sampai paling tinggi di sana. Nah, ini tentu memang menjadi satu pertanyaan bagi kita karena di sejumlah negara lain mereka bisa mencapai puncak pertama turun, lalu ada yang naik lagi, turun lagi. Saat ini kita masih dalam fenomena meningkat dan berharap bahwa ini menjadi indikasi penurunan dari kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, apa yang sekiranya tampak di dalam grafik seperti ini, kalau kita lihat versi active case, kan Bapak Ibu bisa melihat memang ada tren menurun di sana ya. Jadi kita berharap pemerintah bisa menghandle, kita semua juga bisa membantu pemerintah untuk menangani atau mencegah penyebaran tambahan yang out of control, sehingga kita bisa berharap bahwa ini memang kita mencapai puncak di akhir Januari. Sekarang kita dalam tren menurun. Nah, sejak bulan Januari pemerintah menerapkan PSBB, kita tahu khususnya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, dan sudah diperpanjang untuk satu periode 2 minggu diperpanjang 2 minggu, dan terhitung 9 Februari baru-baru ini pemerintah melanjutkan lagi model PSBB ini dengan penambahan feature dari program yang sudah pemerintah kerjakan di 2 minggu pelaksanaan masa PPKM itu, yaitu dengan menambahkan PSBB di tingkat mikro, yaitu di tingkat RT RW kelurahan, agar pengendaliannya menjadi lebih lebih detail, lebih terstruktur sampai pada tingkat interaksi sosial yang paling kecil dalam hal struktur pemerintahan. Nah, tentu dari fenomena interaksi sosial, tentu kita tidak hanya bisa mengukur di tingkat struktur pemerintahan yaitu sampai dengan RT RW, tapi interaksi sosial di antara masyarakat ini seringkali terjadi di atas inisiatif masyarakat sendiri, baik itu di tingkat keluarga atau pertemanan atau hubungan-hubungan sosial yang terjadi, sehingga kita berharap bahwa kalau pemerintah tadi sudah menurunkan PPKM dari tingkat kota kabupaten ke tingkat mikro di tingkat RT RW, maka saya kira ini juga semestinya bisa memberi kepada kita semua sinyal atau tanda bahwa kita juga ketika hendak membantu pemerintah, maka pada tingkat lokal yang ada dalam inisiatif atau kendali masyarakat sendiri ini bisa dapat dibantu pengendalian COVID ini, karena grafik ini masih menunjukkan kita belum cukup berhasil mengelola COVID-19 secara efektif, karena masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengajak kita mencari cara bagaimana kita membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini.
tadi kita bisa sampai pada tingkat RT RW ya, di mana satgas-satgas COVID aktifkan oleh pemerintah. Tentu saya kira di masing-masing kota dan kabupaten turun sampai ke tingkat bawah RT RW ini berbeda-beda antar satu kota kabupaten atau RT RW karena kondisi COVID yang berbeda-beda di masing-masing lokasi. Nah, di video kami yang lalu kami sudah katakan bahwa bagaimana mekanisme kita menangani COVID-19 ini kan satu mekanisme testing, kemudian tracing dan isolasi atau karantina, atau bagi mereka yang terkena itu kita bisa melihat adanya treatment bagi pasien COVID-19. Apa yang kami katakan bahwa di testing pemerintah sudah mencoba untuk meningkatkan kapasitas testing, walaupun kita tahu bahwa dibanding total jumlah penduduk kita ini pun relatif terbatas dibanding dengan kapasitas negara-negara lain yang juga tinggi. Kapasitas testing per harinya kita masih kalah, tapi tentu ini tidak boleh mengendalai mekanisme kita untuk menghambat pergerakan penyebaran COVID-19 ini, yang kami katakan bahwa ini perlu diaktifkan di titik ini, kontak tracing, sehingga apakah orang bergejala ataukah orang yang sudah di testing apakah pada level rapid antigen ataupun juga sudah mencapai level pemastian yang lebih tinggi, yaitu dengan PCR test gitu ya, sehingga diketahui positif. Ini kan perlu lalu tracing rantai interaksi sosial antara orang yang bergejala tadi atau yang terkonfirmasi positif tadi, untuk melihat kemungkinan penyebaran kepada orang lain, atau juga tracing ke belakang untuk melihat dari mana dia terkena COVID-19, untuk melihat kemungkinan penyebaran dari titik di mana orang itu kena. Jangan sampai orang atau si penyebar yang membuat orang yang kita deteksi sebagai suspek atau orang terkonfirmasi tadi, penyebabnya masih beraktivitas di masyarakat tanpa kita ketahui, dan karena itu si penyebab tadi tetap menyebarkan pada orang lain, sedangkan yang kita tangani adalah hanya 1 orang, 2 orang yang terkena dari dia yang kita bisa deteksi, sedangkan ada cukup banyak orang yang tidak terdeteksi yang barangkali ada di masyarakat. Kita tidak tahu seberapa besar jumlah yang seperti itu, tapi kami di video yang lalu mengharapkan agar yang diaktifkan adalah kontak tracing atau tracking hubungan-hubungan sosial, untuk mengatasi kelemahan pada kapasitas testing, bahkan kadang-kadang juga akurasi testing kita. Nah, bila mana kontak tracing efektif dilakukan, tuntas dan lengkap informasinya, maka tindakan isolasi atau karantina, atau bagi yang tadi yang positif atau suspek, bisa mendapatkan treatment yang tepat agar dapat menyembuhkan atau membatasi penyebaran yang lain. Nah, dalam hal itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami melihat bahwa ketika pemerintah memberlakukan PSBB ya, atau PPKM sudah kurang lebih sebulan lebih, dengan perpanjangan 9 sampai 22 Februari nanti untuk kemudian dievaluasi lagi. Kami berharap bahwa ini dapat turun, aktivitas ini dapat turun sampai ke tingkat bawah. Nah, ini sebetulnya mekanisme yang harusnya
tadi saya katakan kalau kita kena di Maret 2020, kalau ini sistem atau mekanisme ini bekerja dari awal secara efektif, saya kira kita akan cukup mampu untuk membendung COVID-19 secara cukup efektif sebagaimana yang ditunjukkan oleh negara-negara seperti Taiwan, Vietnam, ya, Selandia Baru. Nah, mereka cukup tangguh dalam mekanisme mereka untuk pencegahan dan penanganan, sehingga laju penyebarannya tidak tinggi. Sedangkan tadi kita di grafik yang saya perlihatkan tadi kan meningkat drastis. Nah, di dalam 1 bulan terakhir ini, sejak bulan Januari pertengahan, saya kira kita sedang melihat sedikit gejala penurunan dari 14.000 ke 12.000, 10.000, 8.000 dan kemarin 9.000. Kami berharap bahwa itu menjadi sebuah sinyal untuk penurunan. Nah, jadi kalau di skema PSBB mikro yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah di tingkat RT RW itu kan ada kriteria kalau ada satu rumah terkena COVID atau sampai dengan 10 rumah terkena COVID atau lebih besar dari 10 rumah terkena COVID, lalu kriteria pembatasan kegiatan masyarakat itu menjadi sedemikian rupa berbeda antar RT RW. Nah, kami berharap bahwa ini tidak hanya merupakan sebuah kondisi yang kalau sudah terjadi maka diatasi dengan cara RT RW merah bagaimana, RT RW orange bagaimana, sampai RT RW hijau bagaimana. Nah, kami berharap bahwa mekanisme penanganan COVID-19 yang tadi kami katakan harus diperkuat di kontak tracing di sini, ini juga kalau bisa kita kembangkan dari tingkat RT RW, di mana informasi kondisi kesehatan masyarakat di tingkat RT RW itu dapat dipantau oleh perangkat-perangkat di tingkat RT RW, yang apakah RT RW semua punya satgas, mestinya demikian. Itu dapat dilakukan dengan melakukan semacam deteksi atau identifikasi atau istilah kesehatan atau epidemiologi, itu melakukan surveillance terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang kita bisa tahu dari situ apakah bergejala. Kalau ada gejala maka bisa ini kan lalu dikaitkan dengan puskesmas di masing-masing wilayah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Bila mana pemantauan mandiri oleh masyarakat dilakukan, maka pada tingkat inilah tetap dikerjakan pemantauan sambil kontak tracing dilakukan. Kalau sudah bergejala dan akselerasi gejala makin tinggi, maka tentu penanganan medis terjadi, naik ke level testing. Lalu testing akan mengkonfirmasi status yang bersangkutan untuk apakah tetap ditangani di tingkat rumah tangga, isolasi mandiri, ataukah teruskan ke penanganan kesehatan di tingkat rumah sakit ataupun fasilitas penampungan dan perawatan pasien yang relatif bergejala tidak banyak di Kota Salatiga, misalkan rumah singgah sehat, itu dapat dilakukan. Jadi dalam hal ini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira kita perlu menghidupkan mekanisme tracing ini di tingkat RT RW untuk mendeteksi sedini mungkin orang-orang yang berkemungkinan bergejala atau memang sudah bergejala dan lalu dimasukkan ke dalam mekanisme penilaian oleh pihak-pihak terkait. Nah, tentu saja dalam hal ini apakah puskesmas atau satgas COVID kota perlu bekerja sama
untuk training warga di tingkat kelurahan, desa, RT RW untuk juga cakap untuk melakukan kontak tracing dan mengambil langkah-langkah secepatnya untuk isolasi dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu kita tidak tunggu nanti kasusnya datang terdeteksi satu rumah kena, lalu pindah ke rumah lain kena, baru kemudian kita katakan kita PPKM, maka kita lockdown sebuah wilayah supaya masyarakat tidak bergerak ke mana-mana. Tetapi kita deteksi dari belum terjadi dengan tadi identifikasi atau deteksi kesehatan. Kalau ada gejala maka ada konsultasi ke pihak terkait. Lalu kalau kesimpulan pantau saja dulu, maka masyarakat memantaunya. Saya kira ini akan menjadi sebuah cara untuk kurang lebih menangani bila mana itu potensi COVID, maka kita sudah menangani dari level paling rendah, lalu membuatnya menjadi terkendali di tingkat lokal. Ya, saya kira ini akan membuat dia naik ke atas relatif makin atau lebih terkendali. Nah, ini saya kira kalau di Jawa Tengah Pak Gubernur Ganjar mengembangkan konsep kepedulian sosial dengan bagaimana kita menangani COVID ini dengan konsep Joko Tonggo. Saya kira ini harus terjadi pada pekerjaan ini. Jadi tidak tunggu hasil testing lalu treatment baru kita jaga tetangga yang sudah terkena COVID, tetapi kita jaga tetangga dari saat dia belum terkena atau baru bergejala COVID-19, sehingga saya kira di situ kita bisa manage pada tingkat yang paling rendah yang paling mungkin. Bila mana sudah terjadi akselerasi ke atas, saya kira tadi grafik Indonesia yang terus naik menunjukkan bahwa ketika masih di tingkat rendah kita tidak cukup sanggup untuk menahan di level itu, maka dia naik terus sampai ke tingkat yang makin tidak terkendali. Saya kira itu menjadi sesuatu yang makin sulit kita hadapi dan menurunkannya menjadi sedemikian sulit apa yang kiranya kita lihat akhir-akhir ini. Namun kami berharap bahwa pemerintah, kita semua berhasil mencari cara paling efektif untuk menangani COVID-19 ini. Kami melihat vaksin sebagai salah satu cara paling ampuh dalam pengendalian COVID-19 ini. Sudah mulai terjadi proses vaksinasi, tenaga kesehatan sudah, orang-orang berusia 60 ke atas juga sudah dilakukan. Mungkin proses pengadaan vaksin dalam jumlah yang lebih besar untuk masuk kepada komponen masyarakat yang lain, kemudian bisa proses vaksinasi berlangsung, sehingga kita berharap baik melalui cara seperti ini. Jadi ini saya kira pencegahan maupun penanganan kasus yang sudah terjadi tetapi tidak atau belum melibatkan vaksin. Nah, dengan munculnya vaksin sebagai mekanisme paling ampuh dalam penanganan atau pencegahan untuk kita berharap menuju ke posisi herd immunity, di mana 70% penduduk suatu wilayah itu terkena COVID atau divaksinasi sehingga imun tubuhnya bisa melawan COVID-19. Ini bisa terjadi sehingga penyebaran COVID-19 baik pada tingkat lokal maupun sampai pada tingkat nasional ini dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat bisa kita kendalikan. Kita barangkali harus menerima COVID-19 sebagai penyakit seperti flu yang akan ada terus sepanjang kehidupan kita. Itu mungkin saja fenomenanya nanti, tapi saya kira kita berharap mencapai satu level kondisi imun
bersama gitu ya di tingkat masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 ini relatif bersifat ya terkendali. Nah, kami berharap demikian karena ketika angka tinggi, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kan ini terjadi penularan, ini kan transmisi virus SARS-CoV-2 itu ya. Ketika dia terjadi penularan, maka penularan ini kan disertai dengan replikasi genetiknya. Jadi replikasi genetik terjadi dalam pemahaman yang ada sementara ini biasanya terjadi kopi atau replikasi genetik yang tidak sempurna, sehingga ini memungkinkan terjadinya mutasi genetik. Jadi kalau terjadi mutasi genetik, maka yang kemungkinan terjadi adalah munculnya varian baru. Dan kita tahu bahwa sejak COVID-19 pertama kali muncul dan kemudian menyebar di Wuhan, menyebar ke banyak negara, itu sudah terjadi beberapa kali mutasi, dan yang terakhir kita tahu sudah muncul varian genetik baru dari SARS-CoV-2 ini yang makin membahayakan di Inggris, di Afrika Selatan, di Brasil. Varian-variannya menurunkan level efektivitas vaksin secara atau pada tingkat yang cukup signifikan. Jadi menekan laju penularan berarti menekan pula laju replikasi, berarti menekan pula laju mutasi gen dari SARS-CoV-2 ini. Dengan begitu, tadi kita berharap tercapai level ini, herd immunity, sehingga penyebarannya menjadi sedemikian rupa terkendali. Jadi dari pemaparan ini kembali lagi kami fokus pada mekanisme ini. Walaupun tentu testing kita berharap, kami di UKSW juga sudah masuk berpartisipasi di mekanisme testing, tapi dengan kapasitas yang relatif terbatas secara nasional, saya kira mengefektifkan kontak tracing dan karenanya tindakan isolasi atau treatment dilakukan mulai dari tingkat RT RW. Kita berharap pergerakan naik angka-angka kita sampai ke tingkat nasional itu ya, tadi fenomena yang sedang menurun seperti ini, kita berharap ini lajunya akan terus gitu ya, turun ke sana gitu ya. Mungkin masih akan muncul lagi kalau varian baru muncul. Saya kira ya kita bisa berharap inilah fenomena kita, sehingga 2021 ini ya kita berharap keadaannya ya lebih baik dari fenomena 2020. Namun saya kira kita semua harus waspada, kita semua harus siap apapun keadaannya. Kalaupun keadaan tidak lebih baik, saya kira dengan kemampuan kita untuk berhadapan dengan persoalan yang sudah dilatih sepanjang 1 tahun ini, saya kira kita bisa membuat ya COVID ada di sekitar kita, tetapi kita masih bisa menjalankan kegiatan kita dengan aman dan moga-moga ya sehat dan selamat. Saya kira itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Kami dorong agar semua pihak kita berpartisipasi dengan cara kita masing-masing, dan tadi kami tunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah tetapi siapapun kita, organisasi-organisasi lain, jadi bukan di level pemerintahan tapi di level organisasi. UKSW juga melakukan hal ini, kontak tracing dan isolasi. Jadi setiap organisasi bisa lakukan ini, RT RW bisa lakukan itu, komunitas sosial yang lain bisa lakukan itu. Saya kira dengan begitu kita bantu pemerintah, kita bantu kita semua untuk efektif menangani COVID-19. Demikian dari kami, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita. Selamat siang.